Pertanyaan terbaik minggu ini, apakah di Go ada gambit juga? Karena gambit yang dimaksud di sini pasti datangnya dari istilah catur, kita ganti papan dulu. Hampir semua dari kita mungkin udah tahu gambit itu apa, tapi kita jelasin singkat aja. Gambit biasanya mengacu pada sacrifice materi untuk mendapatkan kompensasi dalam bentuk yang lain. Contohnya yang aku paling suka dari King's Gambit. E4, E5, kelanjutannya adalah F4. Idenya kalau pion hitam makan pion F kita, kayak gini, udah nggak ada lagi pion E lawan yang menjaga petak D4. Mungkin di masa depan idenya putih mau dapetin pawn duo di center kayak gini. Pastinya ada kompensasi lain juga, mungkin bisa develop lebih cepat, dan lain-lain. Dalam permainan Go, istilah gambit memang nggak ada, tapi konsep dan idenya akan selalu kita temukan di mana-mana. Bukan cuma di opening, tapi sampai middle game juga end game. Bahkan seringkali kita nggak sadar kalau itu sebuah sacrifice karena mengorbankan batu di Go itu saking biasanya. Di video kali ini kita lihat dua contoh gambit atau sacrifice dalam permainan Go. Contohnya di opening kayak gini, hitam bisa mencuri poin putih dengan cara masuk ke sansan kayak gini. Biasanya akan diteruskan kurang lebih kayak gini. Kita bisa lihat hasilnya seperti apa. Ini bisa dibilang posisi yang sangat imbang. Karena walaupun putih kehilangan wilayah di bagian sini, tapi putih mendapatkan tembok yang kuat, berpotensi membuat wilayah lebih besar di bagian luar. Jadi nggak ada masalah. Tapi kadang-kadang kita nggak suka punya tembok, kita maunya dapat wilayah secara langsung. Bisa juga dengan melakukan semacam gambit. Ketika musuh masuk sansan kayak gini, kita bisa blok, kita bisa hane, menekan, dan double hane. Idenya adalah semacam meneguk lawannya untuk membuat wilayah musuh menjadi sangat kecil. Variasi terbaik untuk hitam adalah dengan Atari batu ini. Atari lagi mau menangkap satu batu ini, yang mana putih akan dengan senang hati kasih aja, memaksa hitam untuk memakan satu batu putih itu. Putih bisa melanjutkan dengan mengambil kembali cornernya dengan menangkap dua batu ini. Hitam nggak bisa kabur karena ujung-ujungnya akan ketangkap. Di sini kita bisa lihat yang tadinya cornernya punya putih, tetap kembali punya putih, nggak jadi direbut sama hitam. Contoh lain dalam keadaan middle game. Putih mungkin nggak seneng lihat hitam di sini kelihatannya punya wilayah gede banget, jadi mau melakukan invasi. Putih bisa melakukan sabaki atau bermain secara fleksibel dimulai dari attachment atau nempel di sini. Misal di sini hitam menjaga wilayahnya dengan hane, putih bisa melakukan counter hane atau hane kaishi. Hitam bisa melanjutkan dengan Atari dan fokus menangkap satu batu ini supaya bagian bawahnya tetap kebanyakan punya hitam. Tapi putih bisa mengorbankan satu batu itu dengan flip Atari kayak gini. Kalau misalnya dimakan, putih bisa Atari sekali lagi, kemudian connect. Bahkan mengorbankan lagi dua batu tambahan. Efek ya, dua batu hitam di sini jadi sangat terisolasi. Kemungkinan besar bagian kanan bawah ini pojok jadi punya putih semua. Jadi kita bisa lihat juga contoh semacam gambit dengan melakukan sabaki dimulai dari mengorbankan satu batu di sini dan kemungkinan mengorbankan dua batu lagi di sini.